Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertemuan kali ini kita akan membahas widget ya dan event ya. Nah, kita buka Android Studio kita ya teman-teman. Nah, ini Android Studio kita buka ya. Nah, selanjutnya pastikan ya apa kalian sudah terkonek ya Pfizer kalian ke HP masing-masing. Nah, jadi kita gunakan viewernya dengan namanya Pfizer ya seperti ini. Nah, ini kalau nggak login kita tinggal gini kan ya, view device. Nah, jadi nanti ketika di allow ya, jadi kita klik dia allow confirmation, kita keluarkan ya. Nah, nanti kita keluarkan ya teman-teman. Nah, terus kita colokkan ya. Kita pilih, nanti pilihannya adalah itu untuk menerima transfer file ya. Terus ini kita izinkan ya. Ya, di Android kita nanti kita izinkan ya, jadi nanti dia bisa jalan seperti ini. Nah, jadi silakan adik teman-teman buka nanti tentang ponsel dan lihat versi Androidnya yang bagian sini di Android TV berapa teman-teman akan melakukan debugging. Ini di HP saya yaitu adalah Android versi 10. Nah, jadi teman-teman ya, nah ini kita coba ya buat new project ya. Nah, ini kita basic activity. Nah, ini kita buat nama projectnya ya, widget dan event ya, widget dan event. Oke, ini karena sudah ada widget dan event 2. Nah, ini jangan lupa ya Android level kita ya, untuk level kita di Android tipe 10 ya, ini punya saya. Punya adik-adik tinggal sesuaikan aja. Oke, nah ini dia first landingnya dia membuat Grendel dulu ya, nanti setelah dia Grendel build-nya bahkan nanti kita bisa menggunakan aplikasinya. Nah, untuk kita bisa melakukan editing ya, nah kita menuju ke folder namanya rest ya, terus nanti ada layout ya, di sini ada activity.main ya. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ini ada 3 tampilan kode, ada split, ada code, sama design. Nah, ini kita coba pakai split ya. Nah, di split ini nanti kita akan lihat, nah ini masih pakai coordinate layout ya, jadi kita nanti akan pakai namanya linear layout. Kita klik aja si linear layout ya, coba kita ketik gini ya, linear ya, ini ada linear layout. Nah, nanti di linear layout ini ini linear layout ya, ini udah nggak pakai ini lagi. Oke, ini linear layoutnya. Coba kita ginikan lagi. Oke, kita coba linear layout. Oke ya. Nah, Android pop ya, di sini nggak pakai ya, ini nggak pakai. Oke, nah ini coba kita tambahkan Android orientation. Android. Nah, ini error sampai bawahnya ya, parah ya. Coba kita hapus ya, kita coba hapus. Oke, ini kita hapus ya. Oke, Android lead layout ya, ini kita coba ini res autonya, ini coba kita hapus ya.
Oke, ini ada tinggal dua ya, forward order. Ini ada masalah ya, 9 error ya. Linear layout ya, terus ini ini ada yang kurang ya. Ini ada yang kurang, ini adalah XML-nya. XML-nya kurang ya. Ya. XML NS sama dengan, coba ya. Ini double. Nah, ini sudah ya. Nah, ini linear layout ya. Oke. Ini layout ya. Oke. Ini udah beres ya, udah nggak ada bug lagi ya. Nah, di bagian linear layout ya. Nah, ini selanjutnya ya, ini kita buat Android orientation ya, Android ya. Kita buat Android titik ya, orientation. Oke, orientation ini vertikal ya. Ini vertikal. Oke ya. Terus kita ini udah selesai ya untuk main activity. Nah, kita buat text view ya. Text view di sini kita buat namanya width ya. Width di situ kita buat namanya transparent ya. Transparent, terus height-nya adalah web content ya. Nah, ini kita web content. Terus kita buat namanya Android text-nya. Android ya. Terus text. Android text-nya apa ya, misalnya kita buat tampil kata ya. Tampil kata. Oke, ini udah langsung muncul tampil kata. Untuk endingnya kita buat gini ya. Nah, biasanya ini bisa kayak ini, biasanya gini karena dia buka kurung ya, makanya kita buat ini ya. Oke. Nah, terus kita buat nama ini seperti label ya, kalau bilang aplikasi ini label. Terus kita buat namanya di edit text ya. Edit text ya. Nah, ini dia web content, dia bisa menyesuaikan dengan konten. Ini transparent ya, layout ya. Nah, jadi ya guys, ini tutup notepnya jangan lupa. Nah, jadi ya ininya nanti edit textnya ya, itu ada yang pernah adalah Android hint, Android ya, Android nih ya, hint. Oke, Android hint-nya itu apa? Misalnya masukkan data ya. Nah, terus ya untuk menandakan ini nanti identificatornya ya. Untuk menandakan identificatornya itu kita tambahkan identificator itu nanti dia ini primary key-nya ya. Ini objeknya, ini objek apa ya? Android ID ya. Kita bilang Android ID ya. Di sini biasanya kita gunakan id.id. Nah, ini kita buat namanya judul ya. Oke. Nah, di sini juga ya tampilkan kata tadi ya, edit text tadi ya. Ini web content, web width ya, width itu transparent. Nah, ini terbalik ya, width transparent ya. Width transparent. Transparent ya. Nah, dan ini adalah web content. Jadi kita lihat ya tadi ya, kalau web content itu kemana, kalau misalnya transparent itu kemana ya. Jadi dia kalau web transparent itu ke samping vertikal, kalau web content itu semua dari atas ke bawah ya. Ini kita buat namanya ya match ya. Ini kita buat namanya web content ya. Wrap ya, web content. Nah, ini sudah ya, masukkan kata.
Nah, ini Android text-nya ya, Android text, Android.text adalah add ya. Oh, ini Android ini ya. Android ID ya, kita buat Android ID. Oke, ini kita buat add ya. Add ID ya, slash. Misalnya kita buat di sini adalah input ya. Nah, seperti ini. Kemudian ini terlalu rapat ya, jadi saya akan tambahkan tepi ya. Kalau kita menambahkan tepi ya ada Android-nya ya, kita menggunakan namanya padding ya. Ya Android padding ya, Android ya. Ini padding ya, Android padding ya. Ini kita misalnya saya tambahkan adalah 25 ya. Nah, jadi satuannya itu ada dp, ada inci, ada milimeter, ada macam-macam ya. Ini kita buatkan dp ya. Nah, ini sehingga dia nanti tampilannya ada jarak dari sini ke sini. Itu menggunakan namanya padding ya. Jadi nanti ketika kita masukkan kata ya di sini, jadi coba kita debug ya. Kita coba debug di aplikasi Android kita ya. Coba kita debug, proses screen dulu. Oke ya, jadi ini ada error. Coba kita fixkan karena dia cannot find variable toolbar ya. Di main activity-nya kita coba lagi. Ada binding fab action listener ini sampai dengan sini ya. Oke, kita coba try. Oke, jalan deh. Hanya proses ya di aplikasi. Nah, jadi enggak jalan ya, apa ya? Bersihkan riwayat. Oke, kita coba cek lagi di sini ya. Ini overweight-nya udah ada. For fluid on grid ya. Cuman nih fluid ini banyak on grid. Ini coba kita hapus, mungkin di sini ada masalah. Itu ya kita coba lagi di main activity ya. Java ya. Berarti kita berada di sini ya, activity.java-nya ya. Nah, di sini ya seperti void on bundle save instant ya, terus ada super ya save instant.
Terus ada on-create aja ya, on-create save instant aja ya. Save. Kayak gini mungkin. Ini kita coba ya. Nah, yang lebih sederhana ya. Ini katanya ARM modulnya yang salah ya. Bisa ya. Ini udah muncul, kan dia masih kosong. Oke. On-create save bundle instant super on-create instant state. Oke. Kita apa? Mending rindunya. Dan ini ada katanya ARM module file with code -1 valid argument. Oke, sekarang kita tambahkan coba ya, supaya mungkin bisa muncul ya. Ini kita tambahkan ya. Tadi yang di pertama itu ada public class main. Nah, pp private-nya ini kita hapus aja ya. Oke, terus kita buat text view. Text view kita buat namanya judul. Terus kita buat namanya variabelnya adalah edit text ya. Kita tulis namanya input ya. Oke. Terus di sini ya di bawahnya ini kita cari ya, kita buat set ya. Set content view. Terus kita buat r layout ya, r titik ya layout. Oke, titik activity main ya. Nah, terus di bawah ini kita buat judul. Nah, ini kita cari pin by ID. Terus kita judulnya pin by ID, ini kita buat r titik ya, r titik ID titik. Nah, ini kita tadi ada namanya judul ya, judul. Oke, kita taruh koma. Nah, terus kita buat input kita buat find by ID, kita buat r titik ya, r titik ID titik ya, kita buat input. Oke, nah ini coba kita try, kita
Oke, apakah sama kodenya per menit? Nah, ini udah bisa tampilkan kata dan masukkan kata ya. Oke, nah selanjutnya akan event ya, dia menggunakan onChange atau kita buat dia input text change listener. Nah, jadi di sini nanti kita akan buat pertama input titik ya, titik, nah, terus ada add text ya, text change listener. Oke. Nah, ini kita buat new text ya, input new text watcher, ya, kita bikin tab. Oke, ini muncul 3 apa ini, jadi nanti dia sebelum teks berubah ya, terus di sini ada setelah berada di teks berubahnya langsung, nah ini setelah teks berubah. Nah, jadi nanti char squares-nya ini dia ini tipe datanya ya teman-teman, ini tipe datanya, ini variabel dari tipe data yang ini ya. Jadi ini contohnya ya, nanti kita buat ya di sini. Misalnya yang tadi adalah judul ya, judul itu tempatnya, wadahnya ya. Nah, terus ya titik ya. Nah, karena di input itu kan di judul kan akan kita letakkan kan. Jadi yang di judul, yang di input tadi ya, yang di input tadi ini ya, input akan menampilkan di judul gitu ya. Jadi kita tambahkan namanya set text. Biasanya kan di Java itu ada set text ya. Nah, set ya, terus ada text ya, set text. Nah, terus set text ya. Nah, ini variabel dari char square ini ya. Ini variabel dari char square ini. Nah, terus ini pun bisa diganti ya, misalnya kita mau ganti IO ya, misalnya. Ini harusnya juga IO ya. Nah, ini contohnya. Nah, terus kita buat dia to string ya, untuk mendapatkan angka ya, apa tulisannya. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita apply, teman-teman, kita build, ini kita terminate. Nah, ini saya tulis ya, FF, SS, nah ini ikut ya deh ya. Nah, seperti ini ya. Oke. Ada saya kasih tahu juga teknik lagi ya untuk menampilkan tulisan ya. Jadi kita ini sebagai komentar untuk bisa sebagai keterangan ataupun kita blok code-nya ya, supaya tidak dibaca. Nah, ini contohnya yang cara yang kedua ya, ini kita bisa dari kita menampilkan judul ya, nanti titik ya. Nah, ini sama ya, kita set teks, dia teks ya. Terus nah, ini kita masukkan dia kemana. Nah, dia akan mendapatkan, kita masukkan lagi wadahnya sebagai input ya, terus kita biasanya kita dapatkan get text apa yang ada di dalam input terus kita masukkan, terus kita tambahkan variabel toString ya, untuk mendapatkan apa string apa yang akan diperolehnya ya. Ini kita coba, kita tibul ya, kita terminate. Nah, kita lihat visor kita. Nah, ini udah jadi ya. Ini kita coba masukkan kata. Nah, ini sama ya. Oke. Nah, itu dia tekniknya. Nah, jadi sekarang bagaimana caranya ya, kayak tadi yang dari visor kita ya.
coba running ya. Nah, oke. Oke, di sini ya. Coba kita jalankan lagi ya. Setelah project saya buka ya. Kalian ada. Ini yang soal 3 ya. Nah, jadi pertanyaan bagaimana kita bisa munculkan di sini ya. Ini atas ini ya. Kata yang akan diubah ya. Jumlah katanya ya. Nah, jadi kalau untuk menampilkan jumlah kata ya di sini ya. Nah, jadi kita gunakan namanya ini ya. Ini kita kasih komentar ya. Nah, terus ya kita buat ya. Pastinya kita akan tampilkan di judul. Terus kita set text ya. Kita akan set text ya. Set text ya. Text ya. Terus kita apply. Terus kita string, kita buat string ya. Kita buat string. Terus titik ya. Titik kita buat value-nya berapa. Oke. Nah, terus kita masukkan jumlah ya. Nah, jadi di sini kan dia kan ada integer ya. Jadi integer ini dia sebenarnya untuk mengin berapa jumlahnya, bukan jumlahnya. Kalau ini bisa kita ganti misalnya jumlah ya. Nah, jadi ini ya instead of ini kita masukkan di sini, kita tuliskan dia jumlah, kita tambahkan dia 1 ya. Jadi dia bisa nantinya akan menambahkan 1 dari variabel integer ini. Nah, ini kita coba kita play. Kita terminate. Oke. Oke, ini kita tulis ya, ini jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi kenapa dia nggak kita tambahkan 1? Nanti kita coba ya, ini apa yang terjadi. Oke. Nah, ini kita apply. Oke, kita terminate lagi. Kita lihat visornya ya, kita masukkan tampilkan data ya. Ini dia nanti masalah saya ini dimulai dari 0 ya. Nah, ini jadi 0 ya. Jadi dia nggak seperti yang ini ya. Jadi dan ini masih tetap 0 dan ini baru dia 1. Jadi kita bilang ini tambahkan 1 dulu. Oke. Oke ya. Jadi ini kita tampilkan cara kedua untuk menghitung ya. Nah, ini kita buat nih menghitung angka. Huruf ya. Huruf, kasih komentar. Nah, ini. Nah, selanjutnya ya, ini kita menghitung huruf. Jadi kita buat di sini adalah judul. Oke, kita buat set text ya. Set text ya. Terus kita buka forum, kita buat string. Ya. Terus kita titik ya. Nah, kita konversikan dia jadi value-nya ya. Value-nya. Terus kita masukkan inputnya ya. Apa yang diinput. Nah, terus kita dapatkan apa yang diinputnya dengan menggunakan get text ya.
Nah, terus kita hitung lah berapa jumlah dia apanya, berapa jumlah linknya ya. Dot ya. Jadi di sini ada satu lagi nih. Dan di sini ada satu lagi. Nah, di sini kita buat sampai. Ini kelebihan tag. Nah, ini titik koma. Oke, ini dia. Nah, jadi ini kita coba kita running. Minute. Kita buka Fiverr kita. Nah, ini sama ya. Jadi dia juga bisa ngitung berapa jumlah teks tadi yang pertama kita tambahin 1, dan ini dia sudah bisa ngitung. Oke. Nah, termasuk dia nanti kita pakai spasi pun juga terhitung. Nah, ini kita udah paham gimana cara menampilkan input ya. Sekarang ini ya, kita ke main activity udah habis ya tadi itu. Terus main activity ya, ini kita nggak gunakan ya, kita matikan aja. Ini kita nggak gunakan ya. Ini nanti kita nggak gunakan lagi ya, letak swasper ini ya. Oke. Nah, terus ini kita hapus ya. Soalnya ini nggak guna. Ini kan bagian dari sini ya. Terus kita coba ke main activity XML. Nah, kita hapus aja ya yang bagian. Kita buat baru aja. Nah, jadi istilahnya nanti kita akan buat program kalkulator sederhana ya, yang tambah-tambah ya. Ini yang pertama kita buat linear layout ya, linear layout ya, biar lebih rapi ya. Di dalam ini nanti ada layout lagi ya. Nah, ini yang pertama layout ya. Terus pastinya kita akan ditanya widthnya. Dan ini kita buat mask parent. Oke. Terus ini web content ya. Jadinya biasanya web content ya. Nah, web content ya, web content ya. Nah, terus kita habis setelah ini ya. Terus ada Android orientation. Android ya, orientation. Nah, ini vertikal ya. Kita buat vertikal ya. Terus ya biasa kita akhiri dengan tanda tutup habis ya. Nah, dari linear layout. Ataupun kita bisa buat seperti ini. Kita bisa buat seperti ini ya. Nah, ini kita tutup ya. Oke. Nah, ya, versi yang berbeda ya. Sama dan berbeda. Oke. Nah, jadi ini udah siap ya. Terus kita buat namanya satu text view. Oke, width ya biasa enggak. Ini yang pertama widthnya itu adalah mask parent ya. Terus di sini adalah web content ya. Web content. Oke. Sudah ada ya. Terus ini kita buat namanya, kita buat ya Android ya. Android ya, teks ya. Untuk menampilkan teksnya misalnya ini kita buat angka 1.
angka 1. Oke. Nah, ini untuk tampilan text view ya, kita tutup kurung. Nah, terus kita buat edit text ya, edit text. Oke. Nah, ini width-nya adalah transparent. Oke. Tag-nya adalah wrap content. Oke. Nah, kemudian ini ya, kita tambahkan ID tadi ya, untuk bisa dia mengetahui ini ID-nya apa. Kita buat Android. Nah, terus Android ini ya, terus ada ID. Oke. Ini add ya, add ID ya, terus kita masukkan dia namanya angka 1, angka C. Oke, ini ya, ini sudah ada ya. Nah, jadi ini ya, kalau seperti ini kita gampang, kita tinggal copy aja, terus kita letakkan di bawah. Nah, ini angka 1 ya, ini kita buat angka 2 ya. Nah, jadi ini variabelnya juga angka 2 ya. Oke. Saya lupa tadi, bisa kita masukkan juga namanya kayak seperti placeholder ya. Itu adalah hint ya, Android hint ya. Nah, nggak apa-apa, kita tuliskan aja, nanti kita copy Android ya, Android titik koma hint ya. Nah, di Android ini hint ini ya, kita buat masukkan angka pertama ya. Nah, ini kita copy, kita masukkan ke sini ya. Ini ya, hint yang kedua. Ini kita bilang masukkan angka 2. Hint yang kedua. Oh, ini salah nih. Kita masukkan ke edit text. Oke. Jadi kalau dia seperti placeholder ya di web. Selanjutnya kita tambahkan di sini ya. Ini kita tambahkan namanya untuk keterangan ya. Jadi ini kita buat text view. Kita buat text view. Oke. Nah, ini kita buatkan wrap content ya, supaya dia nggak banyak makan tempat. Terus di sini kita buat namanya tadi Android text, Android ya, text misalnya kita buat di sini tambah. Jadi itu. Terus di bawah ya, kita akan tampilkan hasilnya ya. Jadi kita menggunakan text view ya. Oke. Nah, ini kita buat nih ya, mas menu width-nya transparent wrap content. Oke, kita tahu dia. Nah, ini kita buat dia Android ya, Android ya titik dot text ya. Text ini misalnya hasil ya, hasil. Oke. Selanjutnya kita akan tambahkan namanya button ya. Jadi di bawah ini nanti kita tambahkan button. Nah, kita buat button. Nah, ini kita buat dia menyesuaikan kontennya aja ya. Nah, kita buat wrap content ya. Ini ada wrap content. Nah, terus kita tambahkan dia. Nah, ini Android caps ya. Text all caps ya. Text all caps itu nanti, nah ini misalnya kita false ya. Oke, terus kita tambahkan juga nanti ada Android text. Jadi nanti kita tengok nanti ya,
dia apa yang terjadi pada teksnya. Misalnya ini proses, kita proses. Ini huruf kecil ya. Jadi kalau ini kita gini kan ya. Jadi huruf besar ya. Cuman ini false true ya. Kalau kita buat true, maka dia jadi huruf besar. Kalau misalnya kita buat false ya, maka dia akan sesuai dengan tulisan kita. Ya, ini biasa kita buat namanya penutupnya ya. Oke, ini juga error karena nggak ada penutupnya. Oke, ini kita udah punya untuk button proses. Oke, kita tambahkan ya ID ya. Nah, ini kita tambahkan ID, ini namanya hitung ya. Hitung. Nah, jadi nanti rencananya ketika nanti ini dimasukkan, maka nanti dia akan memproses tambah ya, teman-teman. Ya. Nah, jadi kita cek ya, di sini ada error ya. Ini lupa masukkan apanya penutupnya. Nah, jadi teman-teman ya, ini kita akan nanti di hasil ya, akan menampilkan hasil. Berarti dia jadi apa, ada di ID ya. Jadi kita tambahkan ID. Oke, ini ID ya. Misalnya ID-nya misalnya hasil. Oke. Nah, kemudian kita akan coba main ke main activity ya. Kalau bingung, nah di sini alamatnya ya. Ini ada widget event, terus dia ke main activity yang ini ya. Nah, di sini ya kita akan register ya. Kita akan daftarkan dulu ya variabelnya biasa. Kalau di Java itu kita daftarkan variabelnya. Ini edit text ya. Nah, jadi tadi edit textnya itu adalah angka ya. Angka 1 ya. Koma, nah, coba kita angka 2. Angka 2. Terus titik koma. Nah, jadi kita jelaskan di sini ya, tadi ada kita masukkan nih angka ya. Nah, di sini yang pertama ini ada angka 1 ya, ini ID angka 1, dan di sini ID angka 2 yang ini kita klik ya, ini ID angka 2 ya. Bagian ini. Ini ID angka 2 itu sebagai edit text ya. Terus itu ada button ya, kita buat button. Nah, kita buat button ya, button Android ya. Oke, button itu apa? Jadi buttonnya itu nanti kita buat di sini adalah hitung ya, variabelnya hitung ya. Nah, terus tadi kita tambahkan text view ya. Kita tambahkan text view ini tadi adalah hasilnya ya. Ini ada hasilnya, dia namanya hasil ya. Oke. Kita tambahkan apa namanya identifier-nya ya. Nanti kita akan buat ya supaya dia bisa mengetahui ya berdasarkan ID-nya, inputnya. Jadi kita tambahkan variabel ya, misalnya angka 1 ya. Kemudian kita find ya, kita find by ID. Nah, ini .r.id. Oke, titik ya. Ini angka 1 ya. Ini angka 1 ini variabel tadi yang angka 1 dari edit text ya. Nah, oke. Nah, ini kita sama ya, ini kita definisikan untuk dia angka 2. Dia bisa supaya dapat define by ID ya, angka 2 ya. Ini kita buat variabelnya angka 2. Oke. Nah, selanjutnya ini ada namanya buttonnya hitung. Ya, kita definisikan dia supaya bisa dapat dia sebagai hitung ya dari ID-nya. Hitung ya, kita buat hitung ya. Ini juga kita buat hitung. Oke. Nah, setelah hitung kita buat di sini adalah hasil ya. Nah, ini kita buat adalah hasil ya. Ini ada hasil.
Di sini kita buat dia hasil ya, karena dia text view-nya hasil ya. Nah, jadi teman-teman ya, ini udah jadi. Nah, terus ya, nah ini kita udah, terus kita buat perintahnya ya ketika dia hitung ya. Nah, jadi ketika diklik maka muncul aksi ya. Nah, jadi muncul aksinya itu akan diklik ya. Jadi kita akan pakai dia dihitung ya, dihitung tadi ya, sebagai nanti dia akan apa? Akan set on click ya, set on click listener ya. Jadi dia akan menampilkan ketika dia diklik ya, new ya. Jadi dia buat tampilan baru ya, new view on listener ya. Ini view-nya lebih gede ya. New view click on listener ya. Ini dia perintahnya. Nah, ini view dan ya, ini view. Nah, terus kita buat di sini adalah string ya. String kita buat. Nah, terus nilai 1 ya. Nilai ya. Kita buat string dari nilai tadi ya. Nah, ini kita buat variabel baru ya. Jadi dia nggak boleh sama, nanti dia bisa ketukar ya. Nilai ya, ini ada angka. Ini angka 1 ya. Terus sama dengan ya. Ini ada integer ya. Terus kita buat value ya, value of ya. Nah, terus ada kita masukkan nilai dari angka 1 ya. Nilai ya. Nilai oh, ini salah nih saya nih. Ini salah saya nih ya. Ini salah saya. Kenapa dia dibuat ke integer ya? Benernya nggak itu ya? Jadi kan dia kan kita mau ngubah string ini ya. String dari angka 1 ini kepada apa? Dia akan dapat inputan dari teksnya itu sendiri kan gitu kan. Nah, jadi kita buat angka 1 ya. Nah, ini kita titik ya. Ini kita get text ya, dia akan dapatkan nilai dari get text ya. Get textnya. Terus kita akan dapatkan pastinya dia menggunakan toString ya. Oke, seperti ini. Nah, ini nilai dari angka 1 ya. Dari kita buat ini juga sama ya. Nah, ini cuman kita ganti dia jadi angka 2 dan ini ya, sebagai variabel nilai dari string angka 2 ya. Nah, terus ya kita akan definisikan dia tadi kan inputnya adalah string ya. Kita definisikan dia sebagai variabel ya. Variabel integer ya. Biar bisa dihitung. Ini kita buat integer. Oke, ya. Ini kita kasih dia apa? Ini variabel ya, variabel dari integer ya. Ini yang kita buat angka 1. Nah, ini jadi dia berubah jadi integer ya, supaya bisa nanti kita tambahkan. Nah, ini kita rubah dia value-nya jadi integer. Titik ya, value of ya. Jadi kita tinggal masukkan nilai angka 1 ya, nilai yang ini ya. Nilai yang atas ini kita masukkan ya. Nah, ini kita masukkan di sini ya. Oke, kita titik koma. Oke, nah terus ya teman-teman. Nah, ini nilai integer angka 1. Nah, kita copy, ini kita masuk. Ini nilai integer angka 2. Angka 2. Oke, sudah. Nah, terus untuk hasil ya. Pastikan ini dia jadi ya integer 1 dan integer angka 2.
Jadi tipe data udah integer, jadi kita tinggal tambahkan hasil ya. Kita tambahkan hasil dot ya. Kita set, kita tulis teksnya ya. Apa yang ditulis dalam teksnya yaitu adalah hasil ya. Nah ini koma ya. Terus nah, ini tambah ya. String value of ya, string oke. Ini tambah ya. Ini tambah. Oke. Ini kita tambah ya. Ini kita tambah. Oke. Tambah, coba kita lagi. String value of, ada nggak ya? String titik ya. Value ya. Value ya. Terus ada of ya. Oke. Nah, baru sini kita buat namanya. Tadi ada angka 1, angka 2 ya. Jadi hasil jumlah itu ya, tunggu, ini ada yang kurang ya, value of-nya. Jadi hasil jumlah ya. Jadi integer hasil ya. Ya, integer hasil kita buat integer hasil sama dengan value of angka 2, angka ini ya. Nah, jadi integer angka tambah dengan integer 2 ya. Nah, ini lagi integer angka ditambah dengan integer angka 2. Nah, ini ajan ya. Selanjutnya ini, nah ini kita nambahkan hasilnya ya. Jadi hasilnya itu kita udah ada integer hasil ya. Jadi integer si angka 1 ya, ini tambahkan dengan ini. Ini kita tinggal nampilkan hasilnya menggunakan string value of ya. Kita masuk di sini. Ya. Nah, ini kenapa nih RSID ya? Kita ID jumlah stringnya ini nggak terbaca ya. Coba. Oke. Ini sudah terbaca ya. Ini string dot value of string ya. Value of-nya huruf besar ya. Kadang nggak nampak gitu. Nah, ini udah masuk ya, variabelnya udah masuk ya. Nah, ini kita tinggal debug ya. Debug. Kita compile. Biasanya bindingnya saya nggak bisa takut yang nggak install gitu ya, bahaya ya buat konten. Oke, ini udah selesai ya, kita coba lihat, cek ya. Nah, ini kita misalnya kita buat 4 ya, ini ada 5, kita klik. Nah, ini hasil 7 ya. Nah, ini kalau dia misalnya F ya, kita buat ini, maka dia error ya, karena dia bukan tipenya ya, bukan tipenya integer ya. Ini 6 tambah 6 sama 12. Nah, jadi seperti itu dia cara untuk bisa membuat kalkulator sederhana ya. Jadi ini bisa kita manipulasi, ini bisa jadi tambah, kali, kurang, bagi ya. Nah, jadi misalnya contohnya gini ya. Misalnya kita tinggal gampang aja, kalau misalnya nanti diklik itu maka dia akan kali, tambah, kurang, bagi. Nah, itu kreativitas kita ya. Jadi nah, ini tinggal cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.